Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Siang juga. Selamat siang. Gimana kabarnya sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, kita berdoa dulu sama-sama. Silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Untuk teman-teman semua, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar dan berjalan dengan efektif dan efisien. Baiklah, Ibu mau nanya dulu sama ketua kelas. Lisa, siapa saja nak hari ini yang temannya tidak masuk? Sepertinya hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Ibu juga ingin mengingatkan untuk segera isi daftar hadir. Jangan sampai lupa karena yang bakalan rugi kalian sendiri. Baik, Bu. Berharap di tengah pembelajaran yang masih daring ini, kalian tetap semangat menjalani aktivitas, selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk banyak minum air putih, makan buah-buahan, dan disertai olahraga. Walaupun olahraganya itu hanya nyapu, ngepel, nyuci, tapi itu lebih baik karena kalian dapat sehatnya, dapat pahala juga. Sudah siap hari ini belajarnya? Ya, Bu. Ya, bagus ya. Nah, jadi anak-anak hari ini kita belajar mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Namun, sebelum itu Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu supaya kalian tahu apa saja tujuan kita hari ini. Yang pertama itu menentukan struktur dan kebahasaan pada teks berita yang dibaca dan didengar dengan tepat dan tanggung jawab. Yang kedua, menentukan permasalahan aktual yang dijadikan bahan penyusunan teks berita dengan tepat dan tanggung jawab. Sebelum Ibu memulai memaparkan materi, Ibu akan melakukan yang namanya pretest. Kenapa sih Bu harus pretest? Nah, jadi pretest ini bertujuan untuk mengetahui sampai di mana penguasaan kalian terhadap bahan pengajaran. Sudah siap anak-anak? Ya, Nah, Bu. materinya akan Ibu kirimkan di WA Group. Silakan dicek WA grupnya. Sudah, Bu. Nah, itu soalnya cuma 3 soal. Selamat mengerjakan. Nah, untuk pengerjaannya itu Ibu kasih waktu 10 menit. Selanjutnya yang kalian tunggu-tunggu yaitu pembahasan materi kita hari ini. Sebelumnya, Ibu sudah menyiapkan video pembelajaran mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Jadi, Ibu minta tolong videonya disimak baik-baik dan dicatat kalau misal ada yang penting. Jangan cuma difoto terus dijadiin pajangan di galeri. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ada, Ibu. Tidak ada, Bu. Oke, selamat menyimak video pembelajaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat siang. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Langsung saja, pasti kalian sudah tidak sabar lagi nih untuk memulai pembelajaran. Walaupun hari ini hari yang cukup terik gitu ya, tapi harus tetap semangat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita, jadi langsung Ibu jelaskan apa itu pengertian teks berita. Jadi sebelum kalian ke langkah-langkah selanjutnya, yang perlu kalian pahami adalah dasarnya, yaitu pengertian dari teks berita. Jadi langsung yang pertama itu pengertian teks berita. Jadi teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar atau yang kita lihat di televisi, dan secara tulisan yang dapat dibaca di media sosial. Nah, struktur teks berita itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kepala berita atau lead, adalah bagian awal pemberitaan yang memuat ke-6 unsur berita. Kepala berita berisikan informasi penting yang susunan unsurnya dapat bervariatif. Nah, yang kedua itu ada badan atau tubuh berita, adalah struktur yang memuat informasi penting yang berupa penjelasan dari kata mengapa. Nah, yang terakhir adalah ekor berita, adalah struktur yang memuat informasi yang kurang penting yang tidak memiliki kaitan langsung dengan judul beritanya. Baik, materi selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan teks berita. Nah, selain memiliki beragam jenis tata bahasa atau kaidah kebahasaan, di dalam teks berita juga bersifat khas. Artinya, jenis kata bahasa yang digunakan tidak akan dijumpai di dalam teks jenis lainnya. Kita lanjut ini ke diskusi selanjutnya. Oke, video pembelajaran sudah selesai ditonton. Selanjutnya adalah giliran Ibu nih ingin
bertanya kepada kalian mengenai materi tadi. Atau misal ada yang pengen, Bu, aku mau nanya nih Bu sama si A. Itu boleh juga ya. Silakan, ada yang ingin mau nanya? Saya Bu, Iya, silakan Via. mohon maaf Bu, izin bertanya, tapi di sini Via bukan ingin bertanya dengan Ibu, namun dengan teman-teman yang ada di Zoom. Boleh. Di saat penayangan video, saya tidak sengaja melihat Nanda Miranda itu di Zoom selalu menunduk Bu. Jadi saya ingin bertanya kepada Nanda, menurut Nanda teks berita itu apa? Seperti itu Bu, terima kasih. Bagus ya, boleh silakan Nanda dijawab pertanyaannya. Mohon maaf Ibu, tadi saya terkendala sinyal. Jadi saya memutuskan untuk menonton di HP, tetapi saya menyimak videonya dari awal hingga akhir. Baik Nanda, tidak apa-apa. Yang penting kamu langsung gesit ya mencari solusinya. Silakan Nak dijawab pertanyaan Via. Baik Bu, dari tayangan video tadi, menurut saya teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai suatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan dan yang sering kita dengar dan lihat di televisi, dan secara tulis yang dapat dibaca di media cetak seperti koran. Oke, bagus ya jawaban Nanda. Beri tepuk tangan dulu. Gimana Via, apakah ada yang ingin disanggah atau ditambahkan? Ya Ibu, cukup jelas. Terima kasih Oke, Nanda. terima kasih Via dan Nanda. Baiklah anak-anak, nah sekarang ini silakan bentuk 3 kelompok. Karena setelah ini kalian akan ada tugas menelaah struktur teks berita. Silakan ditelaah, Ibu kasih waktu 30 menit. Baik anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah Bu. Baik. Nah, untuk mempersingkat waktu kita, jadi perwakilan kelompok saja ya yang membacakan, yang bagian baik badan atau kepala berita ataupun ekor berita. Nah, yang kepala berita, kelompok siapa nih yang mau coba membacakan? Saya Bu. Kelompok Egi Bu. Saya Bu. Kami Bu. Saya Bu. Oke, yang pertama itu kepala berita teks berita yang pertama Ibu Pili Solihatun. Silakan, Via dibaca. Kepala beritanya, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengaku terbebani jika anak-anak terus melakukan sekolah online. Oke, bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Lanjut itu yang badan atau tubuh berita, siapa yang mau coba? Kelompok mana? Kelompok Nanda Bu. Saya Bu. Silakan kelompok Nanda dibacakan. Terima kasih Bu. Jadi untuk badan atau tubuh berita, kalau sekolah anak saya yang masih PAUD sudah buka, saya langsung kirim anak saya untuk tatap muka. Bagus ya, kelompok 2. Silakan diapresiasi dulu anak-anak. Selanjutnya itu ekor berita, siapa yang mau coba? Kelompok mana? Ibu, kelompok kami Bu. Silakan Mita, bacakan Nak. Baiklah, untuk ekor itu Bu ada di paragraf terakhir itu Bu. Selain itu, Nadiem juga menyoroti mengenai dampak sekolah online, yaitu terjadinya krisis ekonomi. Bagus ya, dari kelompok 3. Selanjutnya itu ada teks berita yang kedua. Siapa nih yang mau menelaahnya, yang bagian kepala berita? Egin Bu. Baik Egin, silakan. Jadi sekolah tatap muka di Jakarta akan digelar secara bertahap mulai tanggal 30 Agustus 2021. Nah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan ada 610 sekolah di Jakarta yang siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Bagus ya, dari kelompok Egin. Selanjutnya itu badan atau tubuh berita, siapa yang mau coba? Ya Bu, Silakan kelompok Silky. ya jadi bagian badan atau tubuh beritanya itu di insya Allah hari Senin besok akan dimulai di 610 sekolah di seluruh Jakarta, ujar Anies seperti dikutip dari artikel detik.com sebelumnya. Bagus ya untuk kelompok Silky. Selanjutnya itu yang terakhir, bagian ekor. Siapa yang mau coba? Kelompok mana? Bu. Silakan Latifah. Jadi
Bagian ekor itu tanggal 7 April. Kita melaksanakan uji coba terbatas pembelajaran campuran. Kemudian 9 Juli 2021 uji coba tahap 1 pembelajaran campuran. Oke, baik, sudah selesai ya, sudah kita bahas semua, sudah bagus semua. Terima kasih anak-anak. Sebelum pembelajaran ini ditutup, kalian tadi kan di awal sudah melakukan yang namanya pre-test. Selanjutnya itu kalian akan mengerjakan yang namanya post-test. Linknya sama seperti tadi, akan Ibu kirim di WA group. Silakan pengerjaan soalnya sama seperti tadi 10 menit. Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sebelum itu siapa nih yang mau menyimpulkan mengenai materi kita hari ini? Ada yang mau coba? Egin, Bu. Silakan Egin. Nah, jadi dari kesimpulan dari materi kita hari ini bahwa teks berita ini adalah semua pelaporan baik secara lisan ataupun tertulis yang bersumber dari realitas kehidupan sehari-hari. Sebagai bentuk laporan, berita harus berisi tentang kejadian-kejadian terbaru atau aktual. Nah, informasi yang disampaikan dalam teks berita ini sebagai bahan berita harus dianggap penting dan dianggap menarik bagi banyak orang. Itu saja, Ibu. Bagus ya, terima kasih Egin. Beri tepuk tangan dulu untuk Egin, sudah berani menjawab. Ingin ditanyakan sebelum pembelajaran ini diakhiri? Entah itu tentang tugas atau tentang materi kita hari ini? Tidak ada ya, cukup Sudah ya. cukup jelas, Ibu. Ya, Ibu. Baik, itu saja materi kita hari ini. Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Ibu.